Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita misteri Satria. Hari ini saya berkunjung lagi nih ke rumah Pak Dharma Saputra atau panggilnya biasa Mas Puput. Ada cerita menarik soal didatengin orang pamit dengan udah mau meninggal, pamit dulu ke Mas Puput pamit, dan ada kejadian aneh yang bisa kita nikmati jika kita dengarkan dari cerita dari Mas Puput. Ayo kita dengarkan cerita dari Mas Puput. Assalamualaikum Mas Puput, apa kabar? Katanya ada cerita-cerita lagi nih Mas Puput yang bisa dibagikan di cerita misteri Satria nih. Apa nih Mas Puput pagi ini mau bercerita tentang cerita misteri apa nih Mas Puput yang bisa di-share ke teman-teman kali ini? Monggo Mas Puput. Iya, ceritanya pernah didatengin sama orang yang udah meninggal. Jadi waktu itu di tahun 90-an, sebelum rumah ini direnov. Ada saudara ya, ponakannya bapak lah, dia tempatnya tidur di sini nih. Nah, di kamar belakang ini ya. Di kamar belakang. Juga ini posisinya juga dapur ini belum begitu ini. Udah direnov gitu, masih di tempat ngerajang kulit waktu itu. Jadi ceritanya dia kan kerja di rumah sakit. Ponakan bapak itu kesini buat kerja di rumah sakit gitu. Jadi singgah di sini ya, tinggal di sini ya. Tinggal di sini di rumah sakit. Dia kerja di rumah sakit di daerah Rumah Sakit Angkatan Laut lah, Jakarta. Suatu saat dia ngeluh sakit gitu, ngeluh sakit, ya namanya zaman dulu sakit ternyata kejang gitu, Kejang lah ya. Sampai kejang, dianggap bapak kesurupan. Oh gitu. Dianggap kesurupan sampai didatengin sama orang pintar. Sampai didatengin orang pintar segala. Didatengin orang pintar, kenapa dia percaya? Soalnya kan posisinya saudara itu cewek. Takut ada yang guna-guna gitu ya. Ada yang suka gitu kan, dipelet lah gitu kira-kira ya. Iya. Terus Saudaranya itu cewek masih muda, cantik juga, bujangan. Sekitar umur 20-an waktu itu. Nggak taunya, kenapa percaya kesurupan? Soalnya dia minta kopi. oh gitu ya. Itunya yang sakitnya ya. Iya, dia minta kopi, dikasih kopi, dia minum. Dia minum, katanya setan ganggu, udah susah nih. Gitu. Itu lama, sekitar 1 jam atau 2 jam itu proses itu. Setelah keluar kok makin ngedrop kondisinya makin ngedrop, dibawalah ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu ternyata ketahuan dia punya penyakit usus buntu, dan usus buntu itu udah pecah. Oh ya Allah, udah ngeracunin dong ya. Dia udah ngeracunin tubuh gitu loh. Iya. Ya, jadi ya, akibat dia kejang-kejang itu akibat itu. Ketika dibawa rumah sakit, ibu nganterin, semua nganterin, di sini kosong ya. Kosong. Posisi kosong sekitar malam jam 12-an. Udah tidur, tapi jelas banget pintu itu dikunci. Pintu kamar Dikunci, kunci depan dikunci, gerbang dikunci. Kan nggak mungkin ada orang masuk ya. Iya, nggak ada mungkin orang masuk. Awalnya nggak sadar. Dia ngetok, panggil kan Mas. Mas bangun. Hah? Kenapa bangun? Saya mau pergi, mau pamit, mau pulang. Pulang kemana? Kan bukannya di rumah sakit. Udah boleh pulang. Di rumah sakit. Ngomong gitu tuh. Mau pamit.
pulang kemana? Ya pokoknya pulang aja, itu udah ada yang ngejemput. Gitu. Udah ada yang ngejemput, oh iya ngejemput, tak anterin lah dia mas ini sampai ke depan. Mas Puput nganterin tuh. Nganter dan jelas itu emang ada mobil. Ada mobil gitu. Mobil itu nggak kelihatan mobil apa, tapi inget banget mobil itu warnanya putih. Ngejemput. Benar ngejemput ya. Ngejogrok di depan. Oh. Kalau bahasa Betawi ngejogrok kan. Mhm. Jelas dia naik, dia pergi. Tapi ada satu keanehan pas begitu dia nganterin pergi kan. Awalnya juga nggak sadar dia buka pintu apa nggak tahu, kita kan cuma ngintip doang. Iya. Begitu jelas mobil pergi, barulah kesadar. Tuh. Loh, ini mau posisinya kok kekunci. Semuanya pintu ya. Iya. Nah terus itu mobil apa? Gitu. Lu parkir di depan. Parkir di depan. Heeh. Baru tersadar tuh ya. Ya, waktu itu belum sadar. Heeh. Iya jelas itu penampakannya jelas, gambarannya jelas. Gitu. Terus tapi akhirnya dengar berita dong berarti. Besokannya ya? Besoknya langsung nggak ada. Iya. Dapat kabar langsung ya. Iya. Bahwa beliau udah meninggal ya. Iya. Jadi dia pamit nih ceritanya sama Mas Puput ya ke rumah ya, datang gitu ya, adiknya bapak tersebut, ponakannya bapak tersebut ya. Iya ada pamit gitu. Terus pada saat itu pas dia naik mobil itu udah nggak ini lagi. Kan dia naik mobil tuh, pasti kan dijemput mobil. Jemput mobil jalan ya udah. Di situ kesadaran. Baru sadar penuh ya. Iya. Bahwa rumah dikunci, ini dikunci. Dikunci. Nah itu siapa berarti kan? Iya itu siapa? Tapi abis itu ada, maksudnya Mas Puput cerita nggak ini kepada orang-orang di rumah gitu, atau bapak atau ibu? Cerita. Tanggapannya? Ya cuma ya apalagi bapak kan skeptis orang yang nggak percaya apa iya gitu. Ya, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Oke, Mas Puput, terima kasih nih ceritanya pagi ini. Pasti ada cerita lagi yang lebih seru ya. Nanti kita sampein lagi Mas Puput ya. Ada waktu kecil. Oke, nanti kita tunggu dah cerita berikutnya Mas Puput ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.